Kita malas saja di Indonesia itu cocok loh. Ya, coba kita di negara-negara yang jalannya sudah kayak gitu. Kita ini kan jalan mau mundur, mau ke samping, mau pelan-pelan, mau mat-matan. Itu mana ada? Anda ke Jepang itu mana ada yang orang nggak cepat berjalan? Iya betul. Kita terengah-engah itu. Jadi jalan kita saja sudah cocok. Cocok untuk di sini. Ini dia Pak D. Agus Wonodri, terima kasih. Ini agak nyambung dengan tadi kita ngobrol-ngobrol ya. Aku kok mengasumsikan pertanyaan ini merefer apa yang lagi sekarang banyak dibahas juga. Pertanyaannya gini, apa yang membuatmu bangga pada Indonesia? For real. Ini for real dikasih bold. Aku sih menduga, maksudnya jangan apa sih kayak bukan latah ya, kayak formal. Indonesia kan tanah tumpah darah kita. Hujan batu lebih baik di negeri sini daripada hutan emas di negeri orang. Jangan begitu. Mungkin maksudnya begitu ya. Ya. Tapi for real memang ya Mas Pri. Lah ini sudah real ini. Aku nggak pindah jadi warga negara ini ke Amerika tuh. Ini real. Bangga pada Indonesia. Ya, karena kita itu memiliki sebuah asas kompatibilitas ya, Mas Doni. Jadi kita memang didesain untuk lahir dan cocok di sini. Ya, Okay. Dari fisik sampai psikisnya. I see. Jadi kalau menyadari ini saja, tidak perlu kita tuh mikir macam-macam. Oh ya. Coba kalau aku ini tiba-tiba dengan bentuk fisik begini, itu ada di Afrika sana. Bentuk saya paling aneh, pasti jadi sasaran paling berisiko sasaran bullying. Oke. Ya? Emang enak ya? Iya. Aku pernah hanya di kawasan Asia saja kita bertemu sebagai kartunis waktu itu dengan se-Asia saja plus India. Ya, waktu India itu. Asia juga. Iya. Tapi karena bentuknya yang gede-gede itu jadi nggak kelihatan kayak Asia ya. Itu teman saya dari India. Ini bukan berarti seluruh teman-teman India memiliki semacam itu, dan ini pun bukan juga kejahatan dia, karena dia hanya small talk dan guyon-guyon gembira saja. Kalau manggil saya itu bonsai. Ayo bonsai, come here. Dan saya juga oke, siap bos. Karena aku ngerti maksud beliau. Betul. Ya. Tidak maksud untuk membuli ya. Tidak maksud. Panggilan sayang toh. Iya, tapi walaupun sayang, kan sebetulnya ada rasa nggak nyaman juga. Betapapun itu bukan panggilan yang saya sukai, ya bonsai itu. Jadi itu panggilan yang tidak jahat pun, tidak bermaksud jahat. Tetapi karena dimuat di dalam kata-kata, di dalam diksi yang saya tidak sukai, itu sebetulnya sudah ada bibit-bibit kesedihan di dalam hati saya. Apalagi kalau intentionnya untuk itu. Padahal cuma ketemu seminggu atau itu ya. Itu pun saya masih berhadapan dengan teman-teman Asia dari Thailand yang mirip. Dan juga beliau itu generasi-generasi yang lebih tua dari saya, sehingga secara fisik itu sebetulnya generasi-generasi itu ya kayak saya ini. Generasi-generasi muda itu kalau kayak anakku itu Gibran itu tinggi, walaupun lahir dari bapak sepertiku. Itu pun saya masih ada temannya saja, ada rasa bullied gitu ya. Terbuli gitu ya. Gak sendirian loh ya. Iya, itu pun masih ada temannya saja, rasaku begitu. Bayangkan kalau aku benar-benar hidup dibiarkan sendiri di Afrika atau di Amerika atau di Jerman, yang bahkan fisikku ini sendirian. Saya mendapat informasi dari Dirjen Kebudayaan kita sekarang ini, siapa ya beliau ini agak bukan lupa namanya. Kalau pas begini ini ingatan itu kayak nyelip kemana. Nanti kan sambil jalan teringat. Ini orangnya gagah. Dirjen Kebudayaan kita ini orangnya gagah, Mas Doni. Gagah, ganteng. Dan untuk ukuran Indonesia
relatif putih. Oke. Relatif putih. Itu sekolahnya di Jerman. Oke. Ya, sekolahnya di Jerman. Jerman saat itu ya, di tahun-tahun itu. Itu dibully dengan sebutan negro loh. Astaga. Di Jerman itu disebut negro putih untuk ukuran kita ya. Itu saat itu. Beliau menegaskan bahwa sekarang Jerman sudah tidak begitu lagi. Oke. Nah, saya mendapat kenyamanan psikis, baik secara psikis, fisik, itu terbaik itu di sini. Di Indonesia, oke. Jadi mau nggak bangga gimana gitu kan, nikmat apalagi kalau dustakan gitu. Belum kalau kita sudah didesain untuk hidup di sini, maka seluruhnya itu hampir cocok. Kita malas saja di Indonesia itu cocok loh. Ya, coba kita di negara-negara yang jalannya sudah kayak gitu. Kita ini kan jalan mau mundur, mau ke samping, mau pelan-pelan, mau mat-matan. Itu mana ada Anda ke Jepang itu mana ada yang orang nggak cepat berjalan? Iya betul. Kita terengah-engah itu. Jadi jalan kita saja sudah cocok. Cocok tuh di sini. Aduh. Belum lidah ya. Iya. Belum lidah. Wah, aku kok 3 bulan nggak ketemu sambal terasi. Ih bener. Kemarin aku naik kapal aja ya, makan apa tuh sebentar aja tuh. Makanya kan apa sih beda sama coba aku bawa sambal terasi atau sambal kering tempe gitu kan, seminggu aja rasanya aduh. Tapi aku jadi ingat, aku tuh pernah ngobrol sama seorang ekspatriat ya agak beberapa waktu lalu gitu. Dia cerita curhatan dia kan waktu pertama datang ke sini curhat komplain. Dia cerita waktu dulu itu pertama kali datang, kata dia heran ya orang Indonesia itu, kata dia memang tadi agak males, nggak disiplin. Well itu kan khas kita ya. Karet gitu kan. Pada akhirnya kita merasakan itu juga ada kekasan kita, walaupun tentu kita bisa berdiskusi atas itu ya. Betul. Terus, nah dia bilang, waduh ini nggak bisa apa namanya membangkitkan, nggak bisa bikin kinerja bagus nih gitu kan. Nah kemudian dia kayak ngobrol-ngobrol sama bawahannya kan, timnya dia yang dianggap gak disiplin, yang malas gitu. Ukuran dia kan, dia dari States dari Amerika gitu. Ngobrol-ngobrol, mulai ngobrol yang pelan sampai agak tegas. Hasilnya apa? 3 bulan tuh pada resign semua. Anak buahnya timnya. Terus gimana? Dia ngobrol sama koleganya. You know what? That's why we are here, kata dia. Kalau mereka nggak seperti itu, kita nggak di sini gitu. Betul juga. Coba kalau orang kita seperti dia, ya bakal kamu dipakai di sini. Iya. Ya udah di negara lu aja kan begitu. Udah untung bisa di sini gitu. Oke. Artinya Pak Agus Wonodri, terima kasih. Ini bagus pertanyaannya untuk mengingatkan pada kita semuanya betapa kita wajib bangga dengan Indonesia, karena tadi paling kompatibel kita dilahirkan Tuhan di Indonesia, emang cocok dengan si fisik non fisik gitu ya. Iya. Kalau aku tambahkan nih, kalau lihat catatan sejarah kita, kenapa kita harus bangga nih? Ingat gak waktu kita awal-awal merdeka ya? Itu kita ingat bahwa ada yang namanya PPKI itu kan dibentuk oleh Jepang. Tapi ternyata sebetulnya ini kalau dianalisa ahli sejarah itu nggak cukup untuk membuat kita Indonesia memulai sendiri kemerdekaan kita gitu. Karena apa? Karena kita belum punya konstitusi, belum punya macam-macam gitu, dan kita nggak dibantu asing dalam hal itu. Kita mandiri gitu untuk mempersiapkan kemerdekaan kita gitu. Apakah itu nggak bikin bangga gitu? Terus catatan lagi saya ngumpulkan dari beberapa hal, kemudian saya bener juga ya gitu. Oke, kita memang ada yang malas gitu ya. Tapi kita sebetulnya masyarakat kita itu ini juga loh, Mas Pri. Apakah seimbang tadi mengatakan ya? Ada yang malas iya, tapi ada juga yang gila, semangat kerja gila juga ada toh ya, yang gila-gilaan gitu loh. Ya ada. Banyak juga sebetulnya, tapi emang nggak sebanyak yang malas sih. Terus ada yang umur 30-an itu masih minta uang sama orang tua tuh. Di Indonesia ada tuh, lumayan banyak tuh. Tapi di tempat kita ada juga anak muda yang
20-an bikin startup, dia bikin sendiri loh, nggak minta bantuan orang tuanya loh gitu. Iya, Jadi itulah. di sana lebih banyak, di negara lain lebih banyak.